Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Nuramalina dengan NIM 20230050132 dari kelas SI23F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS dari mata kuliah Sistem Operasi oleh dosen Padede Sukmawan, Eskom Mkom. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk yang pertama yaitu proses bootable. Proses bootable merupakan langkah-langkah yang memungkinkan komputer untuk memulai boot menggunakan media tertentu yang telah dibuat agar dapat digunakan untuk menjalankan sistem operasi atau perangkat lunak instalasi. Media ini bisa berupa USB flash drive, CD atau DVD atau hard drive eksternal yang berisi file sistem operasi dalam format ISO. Tahapan dalam proses bootable yaitu yang pertama membuat media bootable menggunakan perangkat lunak seperti Rufus atau Etcher, mengatur BIOS atau UEFI agar komputer bisa boot dari media tersebut. Yang ketiga, memulai proses instalasi atau menjalankan sistem operasi langsung dari media bootable. Kemudian ada pengertian BIOS. BIOS atau Basic Input Output System merupakan firmware yang terpasang di motherboard komputer dan bertanggung jawab untuk melakukan inisialisasi perangkat keras saat komputer pertama kali dinyalakan. BIOS juga menyediakan layanan dasar bagi sistem operasi untuk mengakses perangkat keras. Fungsi utama dari BIOS sendiri yaitu yang pertama menginisialisasi perangkat keras saat komputer dinyalakan, menjalankan POS atau Power On Self-Test untuk memeriksa apakah perangkat keras berfungsi dengan baik. Yang ketiga, mengatur urutan boot dan konfigurasi perangkat keras. Dan yang keempat, untuk masuk ke dalam BIOS, pengguna biasanya harus menekan tombol Del, F2, atau ESC saat komputer mulai menyala. Kemudian ada proses instalasi sistem operasi, merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menginstal sistem operasi seperti Windows atau Linux pada komputer. Tahapan dalam proses instalasi sistem operasi itu sendiri, yang pertama adalah mempersiapkan media instalasi dengan cara membuat bootable USB atau CD atau DVD dengan file ISO sistem operasi. Yang kedua, mengatur boot dari media instalasi dengan cara masuk ke BIOS dan mengatur urutan boot agar sistem membaca media instalasi terlebih dahulu. Yang ketiga, memulai proses instalasi di antaranya yang pertama, boot dari media instalasi, memilih bahasa dan lokasi, mengatur partisi hard drive, melakukan instalasi sistem operasi, melakukan pengaturan awal seperti membuat akun pengguna. Kemudian setelah proses instalasi selesai, komputer atau laptop akan siap digunakan dengan sistem operasi yang telah dipasang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam proses instalasinya. Baik, di sini saya sudah merecord sebelumnya mengenai proses instalasi Windows 10 64 bit. Di sini saya dalam melakukan proses instalasi sistem operasi, saya di sini harus mempunyai VirtualBox dan file ISO Windows-nya terlebih dahulu. Di sini saya mendownload VirtualBox-nya di VirtualBox org. Kemudian di sini saya memilih Windows House dan nanti akan langsung terinstall secara otomatis ke dalam perangkat komputer saya. Kemudian di sini saya melakukan proses instalasi untuk VirtualBox ya. Saya accept terms and license agreements dari mereka. Kemudian saya menekan tombol next. Dan untuk proses penginstalannya itu akan seperti ini. Di sini saya percepat saja. Kemudian finish. Saya menekan tombol finish. Kemudian setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini. Dan untuk menginstal ulang Windows 10-nya, saya akan membuat virtual machine terlebih dahulu dengan cara menekan tombol New. Kemudian di sini saya menamainya dengan nama Windows 10 64 bit. Di sini juga bisa memilih versinya. Di sini ada versi 7, versi 10, dan versi 11. Namun saya di sini memilih versi Windows 10 64 bit. Kemudian selanjutnya, saya menekan tombol Next. Dan setelah itu, sebelum ke sini, saya mengatur ulang dulu RAM-nya yaitu sebesar 2 giga dan untuk virtual hard disk-nya itu sebesar 40 giga.
Kemudian saya menekan tombol finish. Lalu proses selanjutnya itu adalah mendownload file ISO-nya. Di sini saya sudah melakukan download untuk file ISO-nya dan menunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian di sini kita masukin file ISO-nya ke dalam, caranya adalah dengan menekan tombol storage, kemudian pilih bagian storage ini, dan nanti klik tombol yang bagian empty, pilihan yang empty, kemudian pilih yang ini, yang bentuknya kayak kaset, abis gitu pilih file yang udah di-downloadnya yang tadi, pilih, kemudian masukin ke sini, dan ini sudah ada ya, sudah tidak empty lagi, dan kita klik tombol OK sehabis ini. Kemudian setelah itu langsung jalankan saja startnya di bagian situ. Dan ini sudah mulai masuk ke proses instalasi Windows 10-nya. Proses ini memakan waktu yang cukup lama. Saya persingkat saja. Di sini saya mulai men-setting setupnya. Saya memilih language untuk diinstalnya yaitu English, United States. Dan untuk time and currency-nya itu saya mengubahnya menjadi Indonesia. Kemudian untuk keyboard yang diinputnya itu US dan saya menekan tombol next. Kemudian setelah proses yang tadi loadingnya sudah selesai, saya mengklik install now. Dan ini setupnya sedang di starting. Kemudian di sini untuk activate Windows-nya saya tidak memiliki produk key-nya. Jadi saya menekan tombol ini saja, I don't have product key. Kemudian nanti disuruh pilih operating systemnya atau mau apa. Saya memilih Windows 10 Pro. Di sini hanya penyesuaian-penyesuaian setupnya saja. Di sini saya I accept the license terms-nya untuk kebijakan privasi merekanya. Kemudian di sini saya memilih custom install Windows only advanced. Kemudian di sini saya melakukan partisi untuk virtual hard disk-nya. Saya menekan tombol new. Kemudian ini tetap ya 40 giga. Kemudian di-apply dan nanti tampilannya akan seperti untuk partisinya. Selanjutnya adalah proses install Windows-nya. Seperti ini. Tunggu sampai selesai semua. Kemudian ini adalah proses restart-nya. Saya menekan tombol restart yang no. Habis itu masih proses penyesuaian, loading, proses loading, masih proses loading, dan ini adalah ditanya mau second keyboard layout, saya tidak, jadi saya tidak akan menggunakannya, jadi saya menekan tombol skip. Kemudian ini connect to your network. Saya belum menyalakan internet di sini, jadi I don't have internet. Kemudian proses seperti ini lagi, masih loading, loading. Di sini dimasukin akunnya, saya memasukkan akun saya yaitu diananura@gmail.com. Kemudian di sini saya memasukkan kode yang dikirimkan oleh Windows dan masih menunggu setelah proses itu. Ini untuk privacy settingnya, saya accept. Ini untuk customize my experience-nya, saya skip dulu. Ini juga untuk free trial-nya saya skip dulu. Dan ini sudah mulai dekat ke dalam proses installnya. Dan ini adalah hasilnya ketika sudah terinstall. Seperti ini tampilan Windows 10 yang diinstal di dalam VirtualBox. Berfungsi sangat baik. Tadi saya sudah mencoba melihat tombol-tombol yang lain seperti ada file manager juga yang saya buka. Habis gitu ada ini saya cek-cek dan hasilnya sama seperti Windows.
yang aslinya, yang di dalam komputer yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.